Betul, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua bisa mencetak angka negatif atau terlemah sejak Asian Financial Crisis ya 9798. Ekspektasi kami pertumbuhan di sekitar -2% year on year untuk kuartal kedua. Sejak keluar dari partial lockdown di bulan April, indikator bulanan masih menunjukkan pelemahan. Meski kita sudah melihat perbaikan di bulan Juni, angkanya masih jauh di bawah level pada awal tahun. Mhm. Jadi meski seandainya Q2 sudah menandai titik pelemahan maksimum, tahap-tahap berikutnya dalam pemulihan ekonomi dilihat bisa dangkal atau memakan waktu lama untuk kembali ke level sebelum COVID. Secara Mhm. regional, kami melihat perekonomian Asia akan mengalami negatif output gap sampai akhir 2021. Setelah itu pun masih ada risiko trend growth atau pertumbuhan jangka menengah panjang bisa turun ke level yang lebih rendah kalau masalah-masalah struktural tidak diselesaikan. Saya rasa Mhm. performa pasar saham tidak akan jauh berbeda dengan realitas makroekonomi ke depannya. Kita mungkin sudah menyentuh titik terbawah di bulan Maret, tetapi recovery ke depan misalnya untuk IHSG balik ke level 6.000 bisa memakan waktu yang lama. Oke, memakan waktu yang lama ini, berapa lama menurut perhitungan dari sisi, Ibu Jennifer begitu ya, terkait mengenai, banyaknya, asumsi yang sekarang masuk itu adalah kekuatannya bisa sampai dimulai begitu ya, apalagi nanti vaksin ditemukan di awal Januari 2021 itu bisa menjadi masa momentum begitu. Nah, seperti apa sebenarnya, yang dilihat dalam jangka waktu yang cukup lama ini, Bu Jennifer? Ya, jadi kalau kita melihat profil pertumbuhan ekonomi yang kami forecast dari 2,97% year on year di Q1 yang terrealisasi, kami melihat akan menurun ke sekitar level -2% year on year di kuartal kedua, kemungkinan besar juga di kuartal ketiga. Lalu kuartal keempat akan membaik ke level -1% year on year. Jadi gambaran besarnya adalah di tahap-tahap awal atau Q1 tahun ini, perlambatan ekonomi tidak separah negara-negara tetangga kita, terutama Mhm. mereka yang bergantung kepada perekonomian global. Tetapi begitu pandemi menyerang aktivitas domestik Indonesia, di mana konsumsi rumah tangga kita tahu adalah mesin pertumbuhan yang dominan, maka dampak ke perekonomian kita lebih terasa. Pandemi ini juga menghantam sektor informal, lebih signifikan dari sektor formal, dan Indonesia seperti juga India dan Filipina memiliki sektor informal yang besar relatif ke Mmm. perekonomiannya. Jadi ini faktor-faktor yang penting dan perlu diperhatikan karena unemployment rate kalau sudah naik, kita lihat di masa-masa lalu itu bisa memakan waktu sampai 4 tahun sebelum balik ke level sebelum krisis. Jadi penanganannya sangat penting di Oke. jangka waktu yang pendek. Uh, Berhubungan dengan pertanyaan Mbak Maria tadi, kita tahu sampai tahun 2020 mungkin akan terjadi kontraksi, resikonya untuk seluruh tahun mungkin sekitar -0,5% year on year. Jelas deviasi dari forecast kami lumayan besar, tetapi Mhm. 2021 bisa balik ke level 4,5%.